Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus masyarakat Maros, pemirsa Maros TV dimanapun Anda berada. Dan sebelum kita menyaksikan detik-detik rapat paripurna DPRD Kabupaten Maros dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Maros ke-62, saya akan berbincang dengan salah satu orang yang terlibat dalam sejarah lahirnya Kabupaten Maros tentunya, dan beliau juga adalah Ketua Majelis Keturunan Tomanurung Kabupaten Maros, yaitu Bapak Andi Fahri Makasau. Selamat pagi dan tentunya sehat Bapak. Oke, dan lahirnya Kabupaten Maros, mungkin bisa dijelaskan awal mula dari lahirnya Kabupaten Maros Bapak, Pak. Ya, jadi sejarah Maros ini kan berawal dari satu sejarah yang panjang ya. Memang di dalam semua manuskrip itu tidak dituliskan tanggal berapa, tahun berapa itu Maros mulai ada. Yang jelas dituliskan di dua manuskrip yang ada, yaitu mulai Lontara Marusu dan Lontara Paturi Olongari Marusu. Itu dituliskan dengan jelas bahwa kedatangan Karoleri Pakire, seorang Tomanurung, itulah awal adanya negeri yang disebut negeri Maros. Nah, kita bisa melihat kejadian ini itu di Lontara Goa. Di Lontara Goa itu tertulis bahwa terdengar sebuah negeri dengan seorang raja yang bernama Karoleri Pakire itu ketika surut pemerintahan oleh tiga raja lainnya. Ya, dari raja Goa ke-9 ya, setelah Raja Goa ke-9 Karayan Tumaparis Kalona, kemudian Raja Bone ke-6 Laulio Bote, kemudian dan Karayan Polembangken yang pertama. Nah, itulah kemudian yang sehingga mulai terkenallah Maros, sebuah negeri yang sejahtera lahir dan batin, yang kita kenal kemudian dengan istilah Maros Subutta Salewale. Ya, nah, kemudian masuk ke era pemberjalanan Belanda, kita dalam pasang surut, kemudian Maros ini pecah, pasca perjanjian Munyaya, Maros ini pecah, retak, menjadi banyak kerajaan kecil. Nah, tak terhitung ada sekitar 22 kerajaan yang pernah berdiri di Maros, yang kemudian sampai mengakhiri masa kemerdekaan itu ada 16. Ada 16 sampai memasuki alam kemerdekaan. Nah, kemudian setelah merdeka, ya, sekaitan dengan kemerdekaan terjadi perubahan. Format pemerintahan dari sistem kerajaan ke pemerintahan modern, karena kita menjadi bagian dari republik, beransur-ansur sistem pemerintahan kerajaan ini menjadi hilang, berubah menjadi kecamatan. Nah, undang-undang yang melahirkan Maros ini sebagai sebuah kabupaten itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 59 itu tanggal 4 Juli. Iya. 4 Juli tahun 59. Inilah yang kemudian menjadi dasar pembentukan Kabupaten Maros. Ya, kemudian tanggal 1 Februari 1960 itu tanggal pelantikan Bupati Maros yang pertama, ya, Pak Nurdin Johan. Nah, inilah ini prosesnya, ya. Ya, dan Bapak, dari sejarah panjang Kabupaten Maros diresmikan oleh pemerintah, tapi sebenarnya histori dari lahir awalnya Kabupaten Maros ini sejak tahun berapa, Bapak? Itulah tadi saya katakan bahwa tidak ada tahun yang menjelaskan secara, tapi ketika kita mau mencari pendekatan masa, maka di dalam sejarah Goa itu tertulis bahwa mulai terdengar ada sebuah kerajaan dengan raja yang menggelar Karoleri Pakire itu ketika mulai surut pemerintahan Raja Goa ke-8, yaitu Raja Goa ke-8 ini Pakire Tau Karentu di Jalo di Pasuki. Nah, bersepakat para sejarawan ini setara dengan tahun 1471. Sehingga kalau kita hitung-hitung Maros sudah 500 tahun lebih. 500 tahun lebih. Tetapi sebagai dalam bentuk kabupaten, pemerintahan administratif itu tentu kita berhitung sejak tanggal lahirnya undang-undang itu 4 Juli tahun 59, lahirnya Undang-Undang Nomor 29 tahun 59 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 se-Sulawesi, di mana Maros salah satu diantaranya. Nah, berarti kalau kita berhitung sampai sekarang, berarti Kabupaten Maros baru 62 tahun dalam bentuk Kabupaten Maros. Tetapi negeri Maros itu sudah 5 abad. Iya. Dari sejarah panjang terbentuknya Kabupaten Maros, apakah ada sesuatu hal yang menjadi titik permasalahan atau lancar saja Bapak dalam pembentukan Maros? Ya, saya kira dalam pembentukan ini karena kondisi pemerintahan, kondisi politik yang terjadi pada saat itu, sehingga ini dengan masuknya dengan Indonesia merdeka dan raja-raja ini menyatakan bagian dari republik, maka tentu tidak terjadi masalah yang krusial dalam proses terbentuknya Kabupaten Maros. Iya. Kalau orang Maros yang terlibat dalam sejarah itu Bapak, mungkin bisa disebutkan orang-orang? Iya, jadi ada satu panitia, ya, panitia yang dipimpin oleh Karentu Kale Haji Andi Maparesa, itu sebagai ketua panitia pembentukan. Itu proses setelah terjadi masa di mana format pemerintahan sudah berubah, maka ada panitia yang kemudian menyusun persiapan Kabupaten Maros yang dipimpin oleh Karentu Kale, itu yang kemudian membawa misi bersama dengan kakek saya Karasimbang, itu membawa misi ke gubernur untuk menyampaikan
keinginan rakyat Maros untuk memisahkan diri menjadi kabupaten tersendiri. Karena awalnya kita gabung Makassar, Pangkep, Maros, beribu kota di Pangkajene. Beribu kota di Pangkajene. Nah, ada mosi daerah yang dibawa ke gubernur bahwa Maros ingin berdiri sendiri, dan itulah kemudian yang melahirkan Maros sebagai kabupaten tersendiri. Dalam penyusunan yang ingin diajukan oleh ke gubernur Bapak, mengapa mengambil nama Maros? Karena Maros adalah wilayah yang menjadi ikon wilayah ini. Meskipun ada 16 kerajaan, tetapi Maros adalah ikon awal. Ikon awal? Iya, ikon awal. Yang lain ini kan nanti telah terbentuk dalam perjalanannya di abad ke-16 ke-17. Tapi awal mula yang tertulis dalam sejarah bahwa terdengar daerah ada sebuah kerajaan di negeri ini, itu bernama Maros, Marusu. Berarti sejak tahun kisaran 1471, iya, Maros, kata Maros sudah terdengar. Sudah terdengar, kata Maros? iya, kata Marusu, iya, kata Maros. Maros kan ucapan dalam lidah Melayu atau lidah Belanda, Marusu menjadi Maros. Iya. Dan kemudian Bapak dalam penyusunan naskah untuk lahirnya Maros, ini yang paling pertama disusun ini apa Bapak? Ya, begitu lahir perubahan format pemerintahan. Jadi penghapusan sistem distrik sebagai bentuk. Jadi penghapusan sistem distrik itu berlaku mulai 1 Juni 1963. Jadi sebelum kabupaten ada distrik dulu? Ya, distrik dulu. Distrik ada 16 distrik. Ini yang kemudian formatnya berubah menjadi kecamatan per 1 Juni 1963. Jadi dari distrik ke kabupaten itu berubah dari tanggal 1 Juli. Jadi menjadi kabupaten itu 4 Juli 59, tapi masih menggunakan istilah distrik di bawahnya. Jadi belum kecamatan. Nanti 1 Juni 1963 baru distrik ini berubah menjadi kecamatan. Kemudian itulah yang dari penyusunan ini bagaimana tanggapan gubernur pada saat itu, Bapak? Saya kira ya karena ditanggapi responnya karena Maros juga bagian dari sebuah proses panjang sejarah, ya mau tidak mau mereka harus beliau harus berposisinya terbukti tidak ada masalah. Tidak masalah, ya. Kemudian pada saat diresmikan di tanggal 4 Juli pada saat itu, apakah berapa kecamatan pada saat masih itu? 4. Masih 4 kecamatan. Iya, jadi dari 16 distrik kita berubah jadi 4 kecamatan aja. Jadi peleburan, jadi peleburan distrik. Jadi distrik Camba, Cendrana, Malawa, Laya, Wanowaru, Bantara, Tinggi menjadi kecamatan Camba. Itu ada 6 distrik. 6 distrik. Iya, kemudian Maros Baru, Turikale, Lau, Bontoa menjadi distrik kecamatan Maros Baru. Kecamatan Maros Baru. Kemudian Laya, Tandra Lili dan 4 distrik Galarang Apaka, Bira, Sudian, Biringkanaya, Moncolo yang menjadi 1 kecamatan Mandai, sehingga hanya menjadi 4 kecamatan. 4 kecamatan. Iya, ini yang sangat ironi pada saat itu sebenarnya, karena kita ada 16 distrik, kemudian berubah kecamatan kok menjadi 4 saja. Nah, ini yang kemudian ketika saya masuk di DPR waktu itu, saya mengajukan pokok-pokok pikiran kepada pemerintah kabupaten bahwa kenapa kita tidak mengembalikan kerajaan-kerajaan ini ke dalam bentuk kecamatan. Sebagaimana dulu di Bone, itu Bone ketika masuk era kemerdekaan, dia ada 25 distrik, itu dia menjadi 25 kecamatan. Kita kok 16 distrik hanya menjadi 4 kecamatan. Nah, akhirnya pada saat itu secara beransur dibentuklah Cendrana, dibentuklah Camba, Malawa, kemudian Tandra Lili, kemudian bentuk Buntoa, Lau, Turikale, Simbang, kemudian berdiri Moncoloy, terakhir Moncoloy. Iya. Tetapi tahun 1971 kita lepas 3 distrik. Lepas 3 distrik. Ya, karena perluasan Kota Makassar. Kota Makassar menjadi ujung pandang, itu 3 distrik lepas. Jadi Sudiang, Biringkanaya, Bira. Kenapa tidak dipertahankan, Bapak? Ya, ada persepakatan dari kepala daerah ketika Ya, itu kemudian yang sempat kami pertanyakan ketika DPR, tapi ya mungkin karena kebijakan pemerintah di dalam perluasan Makassar sebagai ibu kota provinsi, sehingga daerah-daerah tersebut ditarik masuk menjadi bagian dari Kota Makassar. Iya. Kemudian dari perluasan dari 4 kecamatan tadi, ini apakah ada permasalahan kemudian ditimbulkan? Karena ini justru ada euforia. Ada euforia karena kita mendasari pengembalian nama kecamatan itu atas dasar pijakan sejarah. Nah, padahal ini yang selama ini dinantikan oleh banyak pihak, banyak tokoh di daerah-daerah. Kenapa pembentukan kecamatan ini mengambil nama, menghilangkan jejak kesejarahan. Nah, dengan kembalinya pembentukan kecamatan baru, mengembalikan nama-nama kecamatan dari nama-nama distrik, nama-nama kerajaan, itu ada euforia, ada kebanggaan, ada kegembiraan yang sehingga seperti sekarang ini kita alhamdulillah hampir semua, tinggal yang tidak muncul itu kan
tapi dia menjadi kelurahan, seperti Raya menjadi kelurahan. Raya dulu distrik juga, tapi dia menjadi kelurahan. Kelurahan. Iya. Iya, dan masyarakat Maros tahu bahwa di jalan dulunya ada terpampang Buta Saliwangan. Tapi sekarang kota selamat datang di Kota Turikale. Itu kan enggak, itu kan batas ibu kota itu. Batas ibu kota dulu. Sebelumnya batas Kota Maros kan di Patung Kuda itu. Iya, batas Kota Maros. Kemudian ada perluasan ibu kota Maros menjadi Kota Turikale, Kota Turikale, maka dia harus dipasang batas kota di situ. Di batas kota. Jadi itu batas kota. Batas ibu kota. Batas ibu kota Kabupaten Maros. Dan Turikale ditetapkan menjadi ibu kota Kabupaten Maros. Tapi dari awal batas Kabupaten Maros ini sebenarnya di mana, Bapak? Jadi kalau kita lihat secara geografis sebenarnya cukup luas. Iya, karena kita itu berbatas di selatan, di sebelah barat kan Selat Makassar itu sepanjang 21 km garis pantai, kemudian sebelah timur pegunungan Kabupaten Bone, sebelah timur ya apa namanya di sana? Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Makassar, kemudian di sebelah sana berbatasan Pangkep. Nah, itu luar biasa sebenarnya luasnya. Karena ada 16 distrik, bayangkan. Nah, kita cukup luas lah. Dari keseluruhan sejarah dari awal mula Kabupaten Maros yang paling berkesan menurut Bapak? Saya kira dengan kembalinya nama-nama kecamatan itu menggunakan kembali, karena sebenarnya di awalnya itu kita ada kekecewaan para generasi muda, generasi pelanjut, kenapa meninggalkan jejak sejarah? Bayangkan tuh Marusu, Turikale, Lau, Buntoa, 4 distrik besar kok diubah menjadi kecamatan Maros baru, menghilangkan sama sekali nama sejarahnya. Kemudian Bantimurung diubah menjadi kecamatan Simbang diubah menjadi kecamatan Bantimurung. Bantimurung itu hanya nama salah satu kampung di dalam wilayah distrik Simbang. Kemudian Tanda Lili menjadi bagian dari kecamatan Mandai. Nggak ada sama sekali yang berbau sejarah. Nah, dengan kembali nama-nama ini ke tapak sejarahnya, maka inilah yang menjadi, itu juga menjadi sesuatu yang sangat besar ketika saya berada di DPR ini sebagai anggota DPR. Sebagai orang yang terlibat dalam sejarah panjang Kabupaten Maros, apa harapan Bapak di usia harapan saya sebenarnya adat dan budaya Maros ini tetap dijaga, kemudian sejarahnya disosialisasikan, karena saya sudah berkali-kali menulis. Saya pernah menulis sejarah Maros tahun 30 tahun lalu. Tapi ini saya mulai mengkaji kembali secara lengkap sehingga itu nanti menjadi sebuah literatur yang bisa menjadi bacaan di anak-anak sekolah kita. Nah, karena mereka kan kalau tidak demikian mereka akan buta sejarah. Mereka akan kehilangan jati diri, mereka akan tidak ada pride sebagai orang Maros. Sebagai juga yang terlibat dalam sejarah panjang ini, Bapak, apa harapan Bapak kepada Bupati kemudian bersama Wakil Bupati Maros? Iya, mari kita maju bahwa Maros ini makin maju, tetapi pijakan sejarah adat istiadat tetap menjadi landasan kita agar kita selalu menjadi manusia-manusia yang bijak, yang arif. Dan masyarakat Maros sendiri jika sejarah panjangnya dilestarikan, maka dia pride, dia akan bangga. Ya, itu saya kira itu. Dan masih ada yang ingin disampaikan, Bapak? Iya, saya kira itulah. Dan dalam rangka Hari Jadi Maros ini kita harus senantiasa menggelorakan semangat cinta Maros, semangat memahami sejarah Maros, sehingga apa yang menjadi penggalan sejarah panjangnya kembali bisa diwarisi oleh generasi mudanya. Saya kira itu ya. Dan hadirin sekalian pemirsa Maros TV dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan kembali dengan narasumber yang lain dan kita akan mengikuti detik-detik rapat paripurna anggota DPRD Kabupaten Maros dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Maros ke-62. Dan jangan kemana-mana. Terima kasih. Selesai. Ya. Sudah. Ya. Sebentar lanjut lagi.